Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati. Pada ibadah raya yang ketiga ini kita berkumpul, memuji, meninggikan Tuhan, mengagungkan namanya, karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Karyanya agung, kita akan menikmati bersama pada sore hari ini, tubuh dan darah Kristus, dan kita percaya apa yang Ia sudah sediakan bagi kita, itu adalah selalu yang terbaik. Anda ada di tempat terbaik pada sore hari ini dengan bersekutu bersama di antara rekan-rekan seiman. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah tema sebuah kata yang berhubungan dengan tema kita di bulan ini, atau pelajaran dasar yang akan disampaikan di bulan ini tentang keselamatan. Semuanya tertulis di alamat web yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya koneksi kepada internet, Anda bisa lihat catatan khotbah pada sore menjelang malam hari ini. Ada 2 referensi yang juga saya sampaikan di situ. Ada alamat web yang menjelaskan tentang penyalipan dan latar belakang sejarahnya. Menarik juga kalau Anda ingin belajar. Dan ada satu buku, ya, The Cradle, The Cross, yang berbicara tentang karya Yesus mulai dari lahir sampai dengan kemudian Dia disalibkan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa akses kalau Anda punya sambungan kepada internet. Tetapi fokus kita adalah satu kata ini, ya, terdiri dari 5 huruf S-A-L-I-B, salib. Salib. Kita akan lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Mengenai salib. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Anda bisa coba buka Alkitab Anda, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mengenai salib ada banyak kontroversi. Mengenai salib ada banyak hal yang kemudian orang perdebatkan. Apakah kemudian Tuhannya orang Kristen itu lemah, kemudian dia harus mati di atas kayu salib. Saya pernah ceritakan kalau saya nggak salah di beberapa ibadah raya tahun lalu atau beberapa tahun lalu, ya, saya kurang ingat. Ketika saya ada di kereta, karena dulu saya bekerja di satu tempat yang agak jauh dari tempat kuliah saya naik kereta dan ketemu dengan sesama orang Indonesia di Sydney, di Australia. Ketemu dengan sesama orang Indonesia yang juga bekerja di tempat yang sama. Kebetulan dia agamanya lain dengan saya. Dan kemudian ketika kami akan masuk ke waktu-waktu bulan-bulan kita akan merayakan Paskah, ya Bapak Ibu Saudara ingat ya, akhir bulan ini kita akan merayakan Paskah. Nah, saat itu entah bagaimana saya bisa satu gerbong dengan dia, dan kemudian dia tahu bahwa akan ada Paskah. Dia kemudian bilang kepada saya seperti ini, "Wah, hebat ya Tuhanmu ya, mati bisa bangkit lagi." Ya, dengan nada nyinyir, ya saudara tahulah ya, orang yang kemudian memuji dengan benar-benar atau dia kemudian nyinyir. Ya, saya nggak ada masalah dengan hal itu. Saya bilang, oh iya, ya memang hebat. Tuhan saya hebat. Walaupun agama mereka menganggap bahwa Yesus adalah manusia, tapi kita percaya ada banyak miskonsepsi tentang Yesus. Salah satunya adalah tentang salib.
Nah, salib adalah simbol kekristenan yang paling terkenal, Bapak Ibu Saudara. Sangat terkenal. Saudara kemana-mana biasanya Anda bisa melihat salib. Itu kemudian saudara berpikir, wah ini tempat beribadah karena ada salibnya. Jadi simbol kekristenan yang paling terkenal. Saya taruh referensi di alamat web yang tadi, ada banyak penjelasan tentang salib. Bagaimana sejarahnya, dan bagaimana sampai kemudian itu menjadi begitu terkenal. Salah satu yang disampaikan adalah ditulis oleh seorang penulis Kristen di abad pertama, kalau saya nggak salah, di abad-abad awal ya, saya nggak tahu di abad pertama atau di abad keempat dia menulisnya ini. Eusebius, kalau saudara pernah dengar nama ini. Dia menuliskan tentang Kaisar Konstantin yang mendapatkan penglihatan dari surga. Penglihatan dari surga, sebuah tanda salib. Ya. Dan kemudian ada tulisan, ada inskripsi mengatakan, dengan tanda ini kamu akan berkemenangan. Ya. Sejak saat itu kemudian dia taruh lambang itu di, kalau saya tidak salah ya, di tameng atau di baju tentara Romawi. Dia perang, dan kemudian dia menang. Sejak saat itulah kemudian salib menjadi begitu identik dengan kekristenan. Karena dari Konstantin, kemudian kaisar-kaisar berikutnya menjadi kaisar-kaisar yang menganut agama Kristen. Ya. Jadi Romawi dulu mereka politeis, ya, mereka menyembah banyak dewa, banyak sesembahan. Tetapi kemudian sampai di titik Konstantin, kemudian mereka menyembah Yesus Kristus. Jadi sangat terkenal. Meskipun demikian, memang kita tidak bisa menutupi sejarah salib itu adalah hukuman bagi orang-orang yang sangat jahat atau memberontak, ya, melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Roma. Dan ada sih salah satu pemimpin atau pejabat yang pernah disalib karena memang dia dicurigai kemudian melakukan pemberontakan. Tetapi biasanya orang yang disalib itu mereka yang di golongan rendah atau mereka yang dijajah. Jadi nggak pernah pejabat atau petinggi itu kemudian kena hukuman salib. Jadi orang-orang awam atau orang-orang biasa sangat mengenal salib itu sebagai hukuman yang sangat mengerikan. Yang sangat mengerikan. Kemudian muncullah opini dari antara orang-orang gereja, ya, dari kalangan Kristen sendiri, bahwa salib adalah lambang kematian yang hina dan menyengsarakan. Jadi nggak patut kemudian lambang ini dijadikan simbolnya gereja Tuhan, simbolnya orang-orang percaya. Karena salib itu adalah hukuman yang paling hina dan paling sengsara di zaman Romawi kuno. Kalau saudara pernah lihat logo ini logo yang sering atau simbol yang sering dipakai biasanya di gereja Katolik, gereja Ortodoks, ya. Salib kita lebih seperti yang di atas, ya. Yang di atas, ya. Di atasnya layar LED. Ya, dia cross seperti itu. Tetapi ini salib yang mereka kenal di zaman itu dan dibawa sampai dengan sekarang. Ini sebenarnya adalah huruf Yunani. Ya, huruf Yunani. Kalau saudara lihat itu alfa dan omega itu untuk juga menggambarkan Yesus Kristus, kan, dia alfa, dia omega. Tetapi kalau saudara lihat itu ada seperti huruf P dan kemudian ada huruf X. Itu sebenarnya dua huruf Yunani, ya. Chi atau ki, ya, tulisannya X,
dan kemudian P itu bacanya ro. Jadi kiro. Ada yang menyebut juga kairo. Kiro. Ini adalah dua huruf yang kemudian menjadi huruf pertama dari kata Kristos. Kristos kemudian diterjemahkan Kristus, Mesias, ya, yang diurapi. Jadi lambang ini adalah perlambang dari Yesus, dari Kristus. Tetapi kan salibnya itu hina. Nah, argumen dari orang ini seperti ini. Seperti itu. Orang tersebut secara terbuka menganggap salah kalau ada orang Kristen memakai salib sebagai ikon untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah lihat itu bahkan di YouTube, dia khotbahkan dengan berapi-api. Itu tidak alkitabiah. Ya memang secara sejarah tidak tercatat bahwa orang Kristen itu kemudian punya lambang ini yang disimpan di dalam ibadah-ibadah mereka atau menandakan tempat ibadah mereka. Tetapi intinya bukan itu. Intinya adalah bahwa salib, dengan melihat salib, kemudian kita teringat akan apa yang Yesus kerjakan. Tapi orang yang seperti ini dia nggak mau kalah biasanya kan. Saya pernah dengar juga orang yang lain yang juga menentang penggunaan simbol salib bagi orang Kristen. Dia menyamakan salib di zaman dahulu dengan peti mati di zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu Anda yang pakai kalung salib itu sama seperti menggantung peti mati di leher saudara. Kontroversial, saya nggak setuju. Kenapa? Karena salib itu bukan tentang kita mengingat sesuatu yang hina, sesuatu yang menjadi hukuman, tetapi salib itu adalah sesuatu yang menggairahkan kita, yang mengingatkan kita tentang apa yang Yesus sudah kerjakan. Jadi harusnya ketika melihat salib kemudian orang teringat akan pekerjaan Yesus. Akan apa yang Yesus sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara, coba ya kalau Anda punya waktu dan Anda tertarik, Anda masuk ke alamat web tadi, Saudara lihat referensi itu. Saya rasa dengan membaca itu kemudian Anda bisa mengerti bahwa memang itu adalah hukuman untuk orang-orang yang sangat hina, yang sangat jahat, yang penuh dengan pemberontakan. Tetapi bukankah itu Yesus terima bukan karena dia hina, bukan karena dia maksudnya layak dihina ya, bukan karena dia memberontak dan bukan karena dia jahat. Tetapi dia melakukan itu demi kita. Kita yang hina, kita yang memberontak, kita yang jahat. Tetapi Yesus terima itu bagi kita. Karena itu sekarang kita melihat salib dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tentang kehinaan, bukan lagi tentang penghukuman, tetapi kita lihat salib sebagai bentuk kasih Allah. Jadi salah kalau ada orang-orang yang berusaha, kemudian mungkin saudara akan terima pengajaran seperti ini ya. Makanya kami di Mahanaim berusaha untuk mengajar tentang topik keselamatan sepanjang bulan ini. Supaya kemudian Anda juga dapat pengajaran yang tepat, yang benar mengenai hal ini. Saudara memiliki pola pandang yang benar mengenai hal ini. Nah Bapak Ibu Saudara, seharusnya tulisan-tulisan Paulus pun dapat menjelaskan bahwa salib bukan lagi hal yang hina dan menyengsarakan. Namun salib adalah hal yang mengingatkan kita akan kasih karunia Kristus dan kita bermegah atas karyanya. Coba kita buka Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Galatia 6 ayat yang ke-14. Aku sekali-kali tidak mau bermegah. Paulus menulis kepada jemaat di Galatia,
selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Lambang yang dulunya adalah penghukuman yang paling hina, sekarang menjadi kemegahan bagi kita. Karena kita tahu di atas kayu salib itulah dosa kita diampuni. Di atas kayu salib itulah segala hal di dalam diri kita yang dulunya jauh dari Allah dipulihkan, dikembalikan ke posisinya yang semula. Dalam perjanjian lama sebenarnya tanda salib atau tanda silang beberapa kali secara tidak langsung juga digambarkan. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa nanti coba search apakah di YouTube channel ataukah di website GPDI Mahanaim Tegal tentang penyampaian khotbah gembala beberapa waktu yang lalu mengenai formasi perkemahan Israel di sekeliling kemah pertemuan. Jadi orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ya, mereka dipimpin oleh Allah. Dipimpin oleh Allah dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Ya, tiang awan di siang hari untuk menudungi mereka, tiang api di malam hari untuk menghangatkan mereka. Dalam perjalanan itu kemudian Musa mendapat perintah dari Allah untuk mendirikan sebuah kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan ini adalah sebenarnya gambaran dari apa yang terjadi di sorga. Nanti saudara bisa belajar lebih jauh lagi. Kita nggak punya waktu untuk membahas ini di kesempatan kali ini. Nah, kemah pertemuan inilah yang menjadi center, menjadi pusat dari aktivitas bangsa Israel. Mereka harus berkemah di sekitar kemah pertemuan. Mereka harus mendirikan kemah mereka di sekitar kemah pertemuan atau tabernakel. Ya, ada orang yang kemudian menyebutnya seperti itu. Atau kemah Musa. Ya, gambarannya seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Mereka berkemah dengan formasi salib. Ada suku-suku yang kemah di utara, ada suku-suku yang kemah di selatan, ada suku-suku yang kemah di barat dan di timur. Kemudian suku Lewi berkemah paling dekat dengan kemah pertemuan, ya. Asap itu saudara lihat, ya, awan itu keluar dari tengah-tengah kemah pertemuan, menunjukkan hadirat Tuhan. Di kemah pertemuan itulah ada tabut perjanjian juga. Jadi saudara bisa lihat formasi salib. Ya, saudara juga bisa lihat itu di Alkitab saudara dalam Bilangan pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-34. Bilangan 2 ayat 1 sampai 34. Ya, tetapi kan karena tulisan ya, kadang-kadang kita nggak bisa memvisualisasikannya. Kira-kira seperti ini visualisasinya. Nah, atau kalau kemudian kita mundur, ini kan Israel sudah ada di padang belantara. Kalau kita mundur di Paskah pertama yang dilakukan oleh Israel, ya, Paskah pertama itu merayakan keluarnya Israel dari Mesir. Ya, mereka kemudian menuju tanah perjanjian. Paskah sekarang yang kita rayakan nanti bulan depan adalah merayakan keluarnya kita, ya, dari belenggu dosa kemudian kepada kehidupan yang kekal oleh salib Kristus, oleh pengorbanan Kristus. Nah, tetapi Paskah pertama sebenarnya sudah menjadi gambaran, ya, dari apa yang terjadi dengan penebusan Kristus. Paskah pertama ada satu aktivitas yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel, yaitu membubuhkan darah di ambang pintu rumah mereka secara horizontal dan secara vertikal. Ya, sama seperti salib kan, seperti silang. Saudara bisa lihat nanti ya di Keluaran 12 ayat yang ke-22. Ya, gambarannya seperti ini.
Ada seorang kepala keluarga, dia ambil hisop, itu seperti batang tanaman, kemudian dia celupkan itu ke darah anak domba yang disembelih, kemudian dia harus sapukan itu horizontal dan vertikal di ambang pintu. Sehingga kemudian rumah itu menjadi rumah yang ditandai dengan darah. Karena ada tanda darah, maka kemudian tidak ada kematian di dalam rumah itu. Tidak ada kebinasaan yang datang di rumah itu. Kalau saudara baca ya, di Keluaran itu kan ada 10 tulah. Tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung di seluruh tanah Mesir. Tetapi rumah yang punya tanda darah tidak ada kematian. Bapak ibu saudara, kita sudah dengar di khotbah-khotbah beberapa minggu yang lalu bahwa manusia itu pasti akan mati. Semua orang harus menghadapi kematian. Tetapi percayalah, kalau tanda darah itu ada di dalam diri kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang mati, bangkit, hidup bagi kita. Tanda darah itu diterahkan di dalam diri kita. Maka kebinasaan tidak akan jadi bagian dari kita. Amin. Itulah kenapa kemudian ketika kita mengangkat cawan anggur, darah Kristus di tangan kita, saudara sedang berpikir, mengingat tentang karya Yesus, anak domba Allah yang disembelih itu, yang darahnya dicurahkan, itu ada di tanganmu dan itu sekarang masuk menjadi meterai bagi diri kita. Ya, itulah kenapa jangan main-main ketika saudara minum darah perjamuan Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat itu ada di dalam perjanjian lama. Nah Bapak Ibu Saudara, salib bagi kita yang hidup sekarang adalah lambang dari ingatan kita akan sesuatu yang sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bahwa ada seseorang yang mati bagi kita. Ada seseorang yang mau menyerahkan hidupnya bagi keselamatan kita. Dan itu nilainya kekal. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di Markus 16 ayat yang ke-8. Kita ini orang Kristen, kita nggak sedang menandatangani kontrak 1 tahunan atau 5 tahunan. Saya baru buat asuransi untuk anak saya. Ya, itu harus ada premi yang dibayar dan kontraknya itu ada batasannya, ya, ada tahun berakhirnya. Tapi ketika Anda masuk ke dalam keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, itu nilainya bukan setahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu nilainya kekal. Itulah kenapa saudara harusnya berbahagia ketika kita menjadi orang Kristen. Oh, harusnya kita jadi orang yang paling bahagia. Ini asuransi yang nilainya paling mahal. Ada agen asuransi di sini? Preminya paling mahal. Gak ada asuransi yang berani menanggung keselamatan kekal selain darah Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang kemudian menjadi keyakinan kita. Tetapi kita harus ingat, salib itu hanyalah lambang atau simbol. Ya, untuk kita kemudian mengingat siapa yang mengerjakannya bagi kita. Apalagi kemudian ketika salib itu menjadi benda yang dapat kita lihat. Atau melekat di tubuh kita. Kita nggak diselamatkan oleh benda yang bentuknya salib. Itu hanya simbol. Sama seperti orang yang menikah. Saudara punya simbol ikatan itu cincin. Biasanya gembala sampaikan cincin ini bulat, ya, terbuat dari logam mulia, ya, menggambarkan cinta yang mulia. Tidak ada sambungannya, menggambarkan cinta yang tidak terputus.
Ya, saudara kan nggak kawin kontrak kan kalau di dalam Kristen. Amin. Kita menikah untuk selama-lamanya. Nah ini lambang, betul kan? Cincin saya ini lambang saja. Ketika saya hilang ini, pasti istri saya marah sih, pasti itu. Tetapi itu tidak serta-merta kemudian ketika cincin ini hilang tiba-tiba pernikahan saya hancur. Enggak, karena ini hanya lambang. Ya paling didiemin lah ya istri. Ya, bapak-bapak yang sudah pernah hilang cincin kawinnya, lupa taruh di wastafel. Ini hanya lambang saja. Sama seperti ketika salib itu kemudian menjadi benda, itu hanya lambang. Itu tidak menyelamatkan kita, itu tidak kemudian ketika kita tempel, kemudian wah saya punya kekuatan super gitu. Enggak. Ya, itu untuk mengingatkan kita akan kasih Allah kepada hidup kita. Apa yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan salib bendanya, tetapi kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, jadi saya harap, kami berharap jemaat tidak ada yang punya benda-benda berbentuk salib dan kemudian didewakan atau dibuat seperti semacam jimat gitu. Gak perlu. Ya. Salib itu hanya untuk mengingatkan kita akan kasih karunia Allah. Ia tergantung di kayu salib untuk dosa kita, tetapi ia tidak selama-lamanya tergantung di situ. Ayah saya dulu sempat ingatkan, janganlah, salib itu masih ada Yesusnya. Yesusnya sudah bangkit. Amin. Ya. Yang perlu aja salib hanya untuk mengingat bahwa ada orang yang pernah tergantung di sana. Pernah tergantung di sana. Tetapi kemudian dia diturunkan, dia dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Naik ke surga, menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Itu yang harusnya kita ingat ketika melihat salib. Jadi bukan sebagai hal yang kemudian kita anggap punya kekuatan mistis di dalamnya. Ia mencucurkan darah bagi kita di atas kayu salib. Ia membasuh dosa kita dengan darahnya yang tercurah. Ia bangkit memberi kemenangan bagi kita atas dunia. Kita menang atas dunia. Yesus itu jadi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Yesus itu menyelamatkan, tetapi bagi mereka yang percaya. Kalau tidak percaya, jaminan itu tidak berlaku. Sama seperti ketika saudara punya garansi ya. Ketika kemudian saudara nggak punya sealnya, saudara nggak punya segelnya, jaminannya nggak berlaku lagi. Kalau saudara tidak percaya, saudara hilang percaya, ya, jaminan keselamatan itu tidak lagi menjadi bagian kita. Itulah kenapa selalu diingatkan oleh Bapak Gembala, jangan sekali-kali tinggalkan Yesus. Apapun alasan kita. Ya, ini keselamatan yang kekal yang menjadi bagian kita. Taruhannya itu. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 6, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca mengenai hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa karya salib Kristus, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu gak bisa disamakan dengan kisah manapun tentang ilah-ilah yang mati dan bangkit dalam agama-agama pagan misalnya. Atau dalam mitologi Yunani, atau dalam cerita apapun di agama-agama lain. Mereka bisa bilang, oh ada kok di agama saya. Oh ada yang lebih hebat di agama saya. Tetapi tidak ada yang lebih hebat dari Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang mati dan hidup kembali. Kemudian dia membawa penebusan di tangannya. Dia membawa penebusan di tangannya.
Ini yang nggak dimiliki. Tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh yang diceritakan di dalam sejarah spiritualisme, mereka adalah orang-orang yang mati dan bangkit hanya untuk kemudian membuktikan bahwa oh, saya orang sufi, saya orang suci, saya orang yang dikasihi oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus, dia mati dan bangkit bukan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang suci. Bukan. Dia mati dan bangkit untuk membawa penebusan bagi kita. Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Agama lain mengatakan kamu harus lakukan A, B, C, D untuk diampuni dosamu. Tetapi Yesus menawarkan pengampunan dosa itu. Bahkan sebelum kita mengenal dia. Saya selalu menggambarkan bahwa kasih karunia Allah itu seperti pancaran sinyal TV. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti pernah dengarkan, oh TV ini di 54 UHF. Itu kan sinyal ya. Orang-orang elektronik biasanya mengerti mengenai hal ini. Ya, saudara mungkin di sekolah dulu pernah belajar ya tentang sinyal itu. Tetapi sinyal itu hanya bisa ditangkap ketika Anda punya antena. Ya kan? Sinyal itu saudara nggak bisa lihat, tetapi ada. Tetapi kalau saudara nggak punya antena ya saudara nggak bisa tangkap. Kasih karunia Allah, keselamatan itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Every single one of them. Gak ada yang terkecuali. Tetapi hanya beberapa yang mau kemudian beriman. Ini loh antenanya. Untuk menangkap kasih karunia itu. Sehingga membuat kemudian kita menerima penebusan dosa itu. Dalam Kristus kita tidak disucikan dengan ritual agamawi. Kita disucikan dengan darahnya sendiri. Saudara pernah lihat gambar ini? Nah, pernah lihat? Siapa Pace ini? Ya, orang timur selalu bilang gitu kan. Pace, ini bukan Pace ini. Ya, ini orang Amerika Serikat. Dia seorang penyanyi terkenal, namanya Usher. Bukan Usher yang menyambut Bapak Ibu Saudara. Usher. Ya, salah satu lagunya Oh My God gitu. Ya. R&B, penyanyi R&B yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dia datang khusus ke Bali untuk kemudian melakukan prosesi melukat namanya. Menyucikan diri. Ini adalah tradisi Hindu. Saya nggak tahu apakah ada Bapak Ibu Saudara yang kemudian tertarik. Wah, saya pernah lihat nih. Kebetulan saya mau ke Bali. Saya mau melukat deh. Hei Bapak Ibu Saudara, jemaat Mahanaim. Kita memiliki sesuatu yang lebih baik. Kita punya sesuatu yang lebih mahal. Kita punya sesuatu yang lebih berharga. Darah Yesus. Itu yang mampu menyucikan kita. Bukan ritual-ritual agamawi. Anda bisa baca nanti di Ibrani 9 ayat 22 sampai yang ke-25. Lebih dari segalanya, Kristus yang mampu menyucikan kita. Salib itu menjadi pengingat bagi kita bahwa ada Yesus Kristus yang pernah tergantung dan dia menyucikan kita dengan darah yang mahal. Percayalah kepada karya salib Kristus, karena olehnya
kita beroleh keselamatan. Haleluya. Anda bangga jadi orang Kristen? Amin. Jadi pengikut Kristus, kita ada di dalam posisi yang jauh lebih baik. Kita ada dalam posisi yang jauh lebih berharga. Jangan mau kita dijebak kepada ritual-ritual jasmani belaka. Tidak ada gunanya bagi kita. Tapi biarlah kemudian kita mengenal Dia yang membasuh segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu yang sering sebenarnya kita nyanyikan. Salibmu yang menyelamatkanku. Salibmu Tuhan yang menguatkanku. Engkaulah napasku. Engkaulah sumberku.